Ew. this burger, and then I'll shut up. Chris. I've never had a problem with you. Hey, where were you, buddy? Sebuah film berjudul Passenger tahun 2023 akan menceritakan tentang persahabatan dua pemuda yang sangat amat bertolak belakang dari sisi kepribadian. Yang satu merupakan pemuda culun dan selalu mengalah dalam berbagai hal, dan satu lagi sangat temperamental dan tak segan-segan menghabisi nyawa seseorang, bahkan bisa dibilang punya kecenderungan sebagai seorang sosiopat. Penasaran seperti apa keseruannya? Langsung saja pasang handsfree, smitriskan pusat serbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton. Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang karyawan restoran cepat saji bernama Randy Bradley yang terkadang mengalami mimpi buruk tentang masa kecilnya. Entah apa penyebabnya, Randy dikenal sebagai sosok yang baik, rajin, dan selalu bangun pagi-pagi sekali untuk berangkat bekerja. Sebelum memulai pekerjaannya, Randy mengikuti sedikit briefing yang dipimpin langsung oleh bapak manajer, termasuk 3 rekan kerja si paginya hari ini, di mana Chris dan Jess yang merupakan pasangan kekasih pun sempat kena semprot akibat sering kerja seenaknya dan jarang melakukan tugas dengan baik. Right? Sesaat setelah briefing selesai, bapak manajer pun memanggil Randy ke ruangannya untuk membicarakan tentang attitude dan pekerjaan Randy selama ini yang dinilai sangat baik dibandingkan yang lain. Bagaimana tidak baik? Randy adalah satu-satunya karyawan yang sangat penurut, tidak pernah melawan, tidak pernah komplain, tidak pernah telat, jarang absen, dan selalu melakukan apapun yang diperintahkan oleh bapak manajer tanpa terkecuali. You do what I say. You don't talk back. You do shit around here I wouldn't even do. Bapak manajer rupanya ingin merekomendasikan Randy sebagai manajer di cabang restoran yang lain. Tapi tunggu dulu. Hal itu bukanlah semata-mata karena bapak manajer ingin membantu Randy dengan tulus. Tetapi ketika Pak manajer merekomendasikan orang yang tepat, maka beliau akan terlihat bagus di depan atasan sehingga ia nantinya bisa naik jabatan. Dan hal ini jelas adalah pencitraan. Dan yang pasti, bapak manajer tidak semata-mata tulus melakukannya. Yeah. So. Alright, go ahead. Selesai dari ruangan Pak manajer, Randy langsung dihampiri oleh Chris yang suuzon dengan mengira jika Randy membicarakan kejelekannya dan Jess di depan Pak manajer, di mana Randy hanya diam saja ketika Chris memperlakukannya tidak baik dan tidak menghargai rekan kerja sama sekali. If you're lying, you're dead. Dan bukannya langsung bersih-bersih karena restoran sebentar lagi mau buka, Chris yang memang berwatak pemalas dan tidak niat kerja pun malah menggunakan mikrofon untuk menggoda Jess dengan mengeluarkan kata-kata kurang pantas dan risih didengar, sehingga Randy dengan sopan dan santun memberitahunya untuk berhenti melakukan itu. Tapi Chris malah mengambil burger busuk dan akan berhenti bertingkah jika Randy memakan burger tersebut. Chris. Stop. Ya, perkenalkan, dia adalah Benson, rekan kerja Randy yang kebetulan masuk si pagi dan sebenarnya jarang bertemu karena seringnya beda sip. Melihat tingkah laku Chris yang semakin lama semakin keterlaluan, membuat Benson menjadi terganggu. Di mana Chris lagi-lagi mengancam rekan kerja sendiri dengan memperingatkan Benson untuk jangan beritahu tentang apa yang boleh dan tidak boleh ia lakukan. Sehingga Randy yang tak ingin terjadi keributan di tempat kerja pun memilih untuk memakan burger busuk tersebut demi untuk kebaikan bersama. Melihat seorang Randy yang culun dibully habis-habisan membuat Benson menjadi tidak tahan dan keluar untuk cari angin, di mana Anda semua yang menonton akan sangat amat dibuat terkejut tatkala melihat Benson mengambil shotgun dari dalam bagasi mobilnya, dan inilah yang terjadi. Hey, where were you, buddy? Dan ya, entah siapa si Benson ini, ia tidak hanya membunuh Chris, tetapi juga bapak manajer yang sempat lari ke dalam ruangan kerjanya. Selesai dengan Pak manajer, Benson menyuruh Jess untuk diam dan tetap tenang. Tetapi Jess malah semakin teriak histeris sehingga tersisa Randy yang hanya berdiri menangis ketakutan setengah mati melihat tindakan Benson yang sangat di luar nalar dan lebih ke arah psikopat. Entah apa yang menarik dari diri seorang culun seperti Randy, Benson tidak hanya membiarkannya tetap hidup, tetapi juga meminta bantuannya untuk menyeret semua jasad ke dalam ruangan pendingin. Selesai menumpuk semua jasad, Benson pun menjabal ponsel milik Randy, membersihkan bercak darah, membereskan semua kekacauan, dan pergi dari sana bersama dengan Randy yang dipaksa untuk ikut. Di
Melalui perjalanan, Benson menceritakan tentang perhitungan matangnya terkait kematian mereka bertiga, bahwa dengan jumlah penduduk sekitar 10.000 jiwa di kota ini, Benson yakin jika polisi tidak akan mencurigainya ataupun Randy. Bahkan, jikalaupun ada yang menemukan jasad mereka di dalam ruangan pendingin, itu pasti terjadi saat Benson dan Randy sudah tidak berada atau berada di tempat yang sangat jauh sekali, sehingga sekali lagi, sosok Benson ini adalah seorang sosiopat yang tidak punya rasa penyesalan, dan Randy harus terjebak bersamanya untuk alasan yang belum diketahui. You hungry? 10 menit berkendara, Benson pun memberhentikan mobilnya di sebuah kafe dengan Randy yang selalu tampak pasrah tanpa melakukan perlawanan, di mana Benson mulai bersikap random ketika ia mengajak seorang mbak pelayan melakukan perbincangan ringan. Awalnya si mbak pelayan menanggapinya dengan baik dan penuh senyuman, tapi perlahan Benson mengajukan berbagai pertanyaan yang bersifat pribadi seperti berapa umur mbak, punya suami atau belum, berapa anak sekarang, berapa gaji kerja di sini, apa tujuan hidupnya, dan seberapa pentingkah pekerjaan seorang pelayan, dan lain-lain yang pada akhirnya membuat si mbak pelayan menjadi kesal, risih, dongkol sendiri dan meninggalkan perbincangan tidak terarah tersebut. Good chat, Marsh. Randy yang tidak ingin terlibat dalam hal gila Benson pun mulai mengajukan pertanyaan terkait kenapa ia membunuh manajer dan dua rekan kerjanya. Kenapa pula hanya Randy sajalah yang dibiarkan hidup, di mana Benson menjawab bahwa ia hanya ingin membantu Randy bangkit dari keterpurukannya. Selama ini Benson selalu memperhatikan Randy sebagai sosok yang pasrahan, lemah, tidak melawan, terlalu penurut, tidak punya gairah hidup, sehingga alasan Benson mengajaknya adalah untuk merubah sifat Randy dari seorang yang culun menjadi sosok yang lebih baik yang tidak gampang ditindas orang lain. Does that answer your question? Selesai sarapan, mereka berdua pun pergi ke rumah Benson yang di situ hanya ada ibunya Benson yang terlihat sedang bermalas-malasan, di mana Benson menyuruh Randy untuk menunggu dan melarangnya menyentuh barang apapun yang ada di sana. Don't touch anything. I'll be right back. Saat Benson sedang ganti baju itulah, si ibu meminta tolong Randy untuk ambilkan telepon. Di situ Randy sempat terlintas untuk menghubungi pihak berwajib, tetapi nyalinya terlalu kecil untuk melakukan hal itu, sehingga ia pun mengambil telepon tersebut untuk diserahkan kepada si ibu, tetapi Benson pun menyuruh Randy untuk ganti baju. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan Randy yang masih tak tahu akan dibawa kemana, di mana Benson kembali memulai percakapan dengan menanyakan apakah Randy pernah punya pacar atau tidak, masih perjaka atau tidak. Randy pun menjawab bahwa di usianya yang ke-21 ini dirinya masih perjaka dan akan tetap seperti itu sampai nanti menikah dan punya hubungan yang sah secara agama. Sempat punya pacar memang sekitar 2 tahun yang lalu. Randy mengaku putus gara-gara kucing pacarnya yang mati. Because your cat died. Yeah. Saat Benson bertanya apa hubungan kucing mati dengan hubungan asmaranya, Randy menjawab tidak tahu. Sang mantan tiba-tiba saja minta putus dengan Randy yang ya kita semua tahu ia hanya menurut saja tanpa sempat bertanya apa alasannya. It's just like unbelievable. Mendengar cerita itu, Benson semakin kasihan dan miris dengan nasib Randy yang sudah sangat keterlaluan. Sabar sih sabar, cuman ya jangan seperti itu juga koplok. Ingin membuat Randy lebih kuat dalam mengambil keputusan, Benson pun akan membawa Randy menemui mantannya untuk meminta klarifikasi tentang apa alasan si mantan minta putus waktu itu. Really? Yes! Yes! Sesampainya di tempat kerja sang mantan, yaitu toko boneka di sebuah mall, Randy dipaksa Benson untuk berani mendapat jawaban tentang alasan mereka putus, yang karena ini masih jam kerja, Randy dan Benson terpaksa harus menjadi pelanggan agar bisa mengobrol lama dengan si mantan tersebut. Well, we can be customers. You want to decorate stuffed animals? Randy memilih boneka buaya untuk dihias, sementara Benson memilih boneka jerapah dan duduk agak jauhan dari mereka berdua, yang pada akhirnya terjawablah sudah. Alasan si mantan minta putus waktu itu adalah dikarenakan sudah lelah dengan sikap Randy yang selalu dingin, pendiam, tertutup, dan seolah tidak peduli pada apapun, termasuk pada kucing kesayangannya si mantan yang meninggal dunia. Look, I know it wasn't fair of me to just walk away like that, but you didn't even try to chase after me. Dirasa Randy sudah mendapatkan jawabannya, Benson pun langsung mengajak Randy untuk pergi dengan alasan si mantan tidak layak untuk dikejar, di mana saat mereka sedang berjalan menuju ke mobil, terdengar dering telepon dari ponsel Randy yang ternyata berasal dari ibunya. Of course not, Mom. It just took me a second. Ya, Randy sudah terbiasa dengan ibunya yang selalu cerewet dan khawatir tentang keadaan putranya, tapi di umur Randy yang sudah terbilang dewasa, agak terlalu berlebihan memang mengatur Randy yang harus pulang jam sekian, berteman dengan siapa, tanya sedang di mana dengan siapa, yang pada akhirnya membuat Benson kembali berasumsi bahwa Randy tidak hanya tertekan oleh orang-orang di luar rumah, tetapi juga dikekang oleh ibunya sendiri. You're a f***ing adult, Randy. You need to have a little self-respect. Benson cukup terkejut saat mendengar curhatan lain dari Randy yang menceritakan tentang dirinya yang pernah mengulang kelas waktu masih duduk di bangku sekolah dasar. Randy rupanya pernah mengalami insiden traumatis ketika ia tak sengaja melukai seorang ibu guru yang membuatnya merasa bersalah sampai detik ini. Incident.
Well, like a fire? Jadi ternyata waktu Randy masih sekolah dasar, ia dan teman-teman sering bermain lontar penghapus menggunakan jari, mirip seperti main kelereng tapi pakai penghapus. Randy menjadi satu-satunya murid yang dipergoki, merasa tak terima karena hanya ia sendiri yang dipanggil ke ruang guru. Randy kecil yang amarah pun melontarkan satu penghapus hingga menciderai satu bola mata si ibu guru yang mengakibatkan beliau harus mengalami pecak alias kebutaan. Padahal ibu guru tersebut diketahui adalah ibu guru cantik idaman satu sekolah waktu itu, dan Randy telah dengan sengaja merusak penampilan dan masa depan seseorang. You knocked out your teacher's eye. Benson sekonyong-konyong tertawa sekaligus terkejut mengetahui jika Randy pernah brutal waktu kecil, yang pada akhirnya terjawablah sudah kenapa Randy menjadi sosok yang selalu pasrah, lemah, dan tidak melawan saat ditindas, ditekan, dan dikekang. Karena ternyata Randy trauma dengan insiden itu. Ia menganggap bahwa amarahnya hanya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Keputusan yang ia ambil selalu dianggapnya bisa berubah menjadi sangat buruk, sehingga sejak kejadian itu Randy yang trauma pun berubah menjadi sosok pendiam, penurut, lemah, tidak punya nyali, dan selalu menerima apapun perlakuan semua orang, sekalipun itu penindasan. It's an accident. Kasihan melihat Randy terus dihantui rasa bersalah, Benson kembali akan memperbaiki hal itu dengan cara mendatangi sekolah dasar tempat Randy sekolah dulu, di mana Randy yang tak ingin membuat kekacauan pun mencoba mencegahnya, tetapi Just mess with other people's lives. Oh. I'm not messing with anybody. masih dengan alasan yang sama, yaitu tidak mau melawan, Randy pun terpaksa mengikuti kemauan Benson yang mendatangi staf sekolah untuk bertanya tentang alamat si ibu guru tinggal. Benson mengaku bahwa ia dan Randy adalah mantan murid si ibu guru yang ingin pamitan pindah keluar kota, yang karena kasihan melihat mereka berdua, staf itu pun bersedia memberikan apa yang Benson minta. Alright. Saat si staf masih sedang mencatat alamat itulah, muncul seorang bapak guru bernama Pak Shepard yang sedang akan pulang, di mana Benson tiba-tiba bertanya, Mr. Shepard. Elliot Shepard. Yes, that's right. ya, Benson ternyata mengenal Pak Guru ini yang dulu pernah mengajarnya waktu di kelas 3 SD, di mana saat Pak Shepard bertanya, apakah saya pernah mengenalmu? Benson pun menjawab, tidak. No, I just knew somebody who used to go there. Nice to meet you. I'll see you, Carol. Tepat setelah Pak Shepard pergi, staf sekolah pun sudah selesai mencatat alamatnya, di mana Benson dengan terburu-buru berjalan mendekati Pak Shepard, dan tiba-tiba, Hey, Shepard. ya, entah apa dosa Pak Shepard kepada Benson waktu di sekolah dasar, tapi Benson tampak sangat marah sekali dan menghajar beliau sampai babak belur, nyaris akan menembak kepalanya. Randy berhasil mencegahnya dan langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut. We're doing something. Di perjalanan, Benson meminta maaf kepada Randy atas kekacauan barusan. Benson tidak bisa menahan amarahnya ketika teringat dengan perlakuan Pak Shepard waktu di sekolah dasar yang pernah menyuruhnya atau menghukumnya lari mengelilingi sekolah gara-gara tidak mengerjakan PR. Sehingga lagi, kita diperlihatkan dengan bukti lain tentang seorang Benson yang merupakan sosiopat atau orang yang memiliki gangguan kepribadian antisosial. Salah satunya ditandai dengan kurangnya empati dan bisa tersinggung gara-gara hal sepele seperti yang terjadi barusan. Everything's cool, right? Beberapa menit berlalu sampailah mereka di alamat yang dituju, yaitu rumah si ibu guru bernama Ibu Bird yang sekarang memakai penutup mata sebelah, dan sungguh di luar dugaan, beliau adalah orang baik dan tulus yang hal itu terbukti ketika Ibu Bird langsung memeluk Randy setelah tahu bahwa ia adalah murid yang sudah membuat matanya picek sebelah. How are you? I'm doing well, Randy. How are you? Tak ingin mengganggu momen keduanya, Benson pun izin pergi ke toilet, di mana Randy dengan wajah pikarunyanya pun berkata bahwa dirinya sangat menyesal atas apa yang telah terjadi. Meski waktu itu ia masih kecil, Randy sadar jika perbuatannya sudah merusak hidup seseorang, yaitu ibu guru yang dulu cantik dan menjadi idaman semua orang, kini harus berpenampilan dengan memakai penutup mata. Sekali lagi, Randy benar-benar tak menduga jika Ibu Bird adalah sosok guru yang tulus dan sangat baik hati sekali ketika ia sudah lama melupakan kejadian itu. Selain karena waktu itu Randy masih kecil dan bereaksi secara spontan, Ibu Guru juga menyadari satu hal, bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmahnya. Dan Randy diminta untuk jangan terus merasa bersalah, karena toh Ibu Bird sendiri tidak pernah mempermasalahkan hal itu lagi. I guess I kind of always assumed you would. What happened? Of course not. Ketika Ibu Guru pergi ke dapur untuk ambil rengginang, Randy dengan cepat mengambil ponsel milik Ibu Guru yang diletakkan di atas meja tepat saat Benson muncul dari toilet, yang ketika mereka berdua aksa baru saja akan pergi, terdengar dering telepon dari staf sekolah yang memberitahu Ibu Bird tentang Pak Guru Shepard yang dihajar sampai babak belur dan dikabarkan meninggal saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit.
Alih-alih pergi dari sana, Benson dan Randy ditahan oleh Ibu Bird setelah diberitahu tentang dua mantan muridnya yang sempat berkunjung ke sekolah sesaat sebelum Pak Sepet dihajar, sehingga Benson yang sadar aksinya sudah mulai ketahuan pun langsung bereaksi spontan dan uhuy. No, Benson. Oh my God. No, Benson. Please. Ya, situasi menjadi bertambah kacau tatkala Benson memaksa Ibu Bird ikut bersamanya. Saat dalam perjalanan itulah, Randy yang di awal selalu pasrah pun pura-pura ingin buang air kecil di toilet, padahal berniat menghubungi pihak berwajib menggunakan ponsel Ibu Bird yang tadi sudah ia ambil. Disinilah mereka bertiga sekarang di kafe yang sempat Benson dan Randy datangi tadi siang, di mana Randy dengan cepat izin ke toilet sebentar dan langsung menghubungi 911 untuk mengirim beberapa petugas ke kafe tersebut. Tak lama setelah Randy kembali dari toilet, muncullah si mbak pelayan yang tadi siang yang ternyata masih tidak terima dengan ucapan Benson yang cukup menyinggung tadi siang, di mana si mbak pelayan benar-benar sudah melakukan kesalahan besar tatkala berurusan dengan seseorang seperti si Benson ini karena... Ya, Benson menembak kaki si mbak pelayan dan mengacungkan senjata kepada semua orang tidak terkecuali Randy, di mana Benson mendengar suara sirine mobil polisi dan mengira jika itu adalah ulah dari si Ibu Bird, sehingga Benson langsung melepaskan satu tembakan yang justru tak sengaja mengenai bahunya si Randy. Benson dengan cepat menahan pendarahan yang dialami oleh Randy sampai akhirnya Randy pun jujur mengatakan bahwa dialah orang yang sudah menghubungi polisi. Disitulah Benson mulai melepaskan tangannya seolah tak percaya jika Randy yang seharian ini ia anggap sebagai teman setia dan bisa dipercaya akhirnya menusuk dari belakang, yang meskipun Benson punya sifat brutal dan tidak ragu membunuh seseorang, ia juga tetap manusia biasa yang punya rasa kecewa, sehingga alih-alih menghabisi Randy, Benson yang sudah tidak punya siapa-siapa untuk dipercaya pun menyerahkan dirinya ke polisi dan sengaja mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri. Tamat, ending yang cukup membagong.